warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Permatasari dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran discovery learning, kemudian yang kedua metode pembelajaran jigsaw, dan yang ketiga metode project based learning. Selamat menyaksikan. Metode project based learning di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada karakteristik, ada kelebihan, dan langkah kegiatan. Di sini yang pertama ada pengertian. Pengertian metode project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Kemudian, menurut Kemendikbud, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya, di sini ada karakteristik. Yang pertama, adanya permasalahan atau tantangan. Yang kedua, siswa bertanggung jawab untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, produk akhir aktivitas belajar dievaluasi secara kualitatif. Itu karakteristik dari metode pembelajaran based learning. Kemudian selanjutnya di sini ada kelebihan dari metode project based learning. Ada 3 kelebihan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber belajar. Selanjutnya, langkah kegiatan metode project based learning ini terdapat 5 langkah. Yang pertama, guru menyiapkan pertanyaan pemantik. Yang kedua, guru mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, guru menyusun jadwal proyek. Yang keempat, guru memonitoring siswa. Dan yang kelima, guru menguji hasil proyek. Kemudian setelah diuji, dilakukanlah evaluasi. Selanjutnya di sini ada contoh dari metode project based learning. Kemudian untuk contohnya terdapat di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya di sini ada tips untuk metode project based learning. Untuk tipsnya simak video selanjutnya ya. Project based learning mampu menghubungkan konsep materi dengan kenyataan. Proyek yang telah kami terapkan dalam pembelajaran yaitu proyek mobil tenaga angin. Setelah mencoba pembelajaran ini, kami mempunyai 4 tips dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, mengkondisikan peserta didik secara berkelompok. Yang kedua, membagi tugas kelompok secara adil. Yang ketiga, tidak kalah penting memperhatikan manajemen waktu. Yang keempat, pupuk rasa percaya diri kepada mereka saat melakukan presentasi di depan kelas. Di sini ada metode jigsaw learning. Metode jigsaw learning ini terdapat 4 komponen. Di sini ada pengertian, kemudian ada tujuan, ada ciri-ciri, dan ada manfaat. Yang pertama ada definisi dari metode pembelajaran jigsaw learning. Model pembelajaran jigsaw learning adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Itu yang dimaksud dengan model metode pembelajaran jigsaw learning.
Selanjutnya di sini ada tujuan, terdapat 3 tujuan. Yang pertama, hasil belajar akademik dalam belajar komparatif selain mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu, penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, dan kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuannya. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial mengajarkan pada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri. Terdapat 4 ciri. Yang pertama, cara siswa bekerja sama dalam kelompok komparatif untuk menuntaskan materi yang dipelajari. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berpikir tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila memungkinkan anggota kelompok dibentuk berdasarkan siswa dengan ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, penghargaan diberikan pada kelompok daripada individu. Selanjutnya di sini ada manfaat dari metode jigsaw learning. Terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan daya ingat. Kemudian dapat digunakan untuk mencapai daya penalaran siswa dalam tingkat tinggi. Selanjutnya, mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik atau kesadaran individual, meningkatkan sikap positif siswa terhadap sekolah serta guru, meningkatkan harga diri anak, dan yang terakhir, meningkatkan perilaku siswa terhadap penyesuaian sosial yang positif dan meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. Dan di sini yang terakhir, bagaimana sih model metode jigsaw learning ini? Untuk contoh dari metode jigsaw learning ini ada di the next video. Selamat menyaksikan. Di sini ada metode discovery learning. Untuk metode discovery learning ini terdapat 4 komponen. Yang pertama, pengertian, kemudian langkah, kelebihan, serta kelemahan. Untuk pengertiannya yaitu discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menentukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Adapun langkah menuju model pembelajaran discovery learning ini terdapat 6. Yang pertama, stimulus. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, penghimpunan data. Yang keempat, olah data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang terakhir, generalisasi. Selanjutnya di sini terdapat kelemahan pada metode discovery learning. Terdapat 2 kelemahan. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkannya. Yang kedua, ada kritik yang menyatakan proses dalam metode discovery learning terlalu mementingkan proses pemahaman, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan.
Selanjutnya di sini ada contoh dari metode discovery learning. Untuk contohnya terdapat di the next video. Selamat menyaksikan. Baik, itulah 3 metode pembelajaran yang telah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.